Lisi suaranya udah mati kan? Masih hidup kan suaranya kan? Lagunya, bagus kali tadi lagunya itu yang dihidupkan. Lisi. Shalom, salam kerahiman, salam sehat Bapak Ibu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Kristus. Yesus berpesan kepada Santa Faustina, pada setiap pukul 3 petang serukanlah kerahimanku, khususnya bagi para pendosa. Dan biarpun sebentar saja renungkanlah sengsaraku, teristimewa kesendirianku, pada saat aku menghadapi ajal. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu, tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsaraku. Doa intensi kita pada hari ini 8 Mei 2021 untuk pertobatan seluruh dunia, supaya kerahiman ilahi dikenal di seluruh dunia, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan kebajikan Tuhan Yesus, agar pesan Bapak Sri Paus untuk perdamaian dan kerukunan umat beragama didengar oleh seluruh dunia, untuk lebih banyak lagi panggilan menjadi imam dalam kehidupan beragama, untuk semua para imam, biarawan, biarawati agar tetap setia pada iman. Mohon jamahan Tuhan Yesus tabib sejati untuk semua orang sakit dimanapun berada, saudara-saudari kita, Irfan Agung dan keluarga dari COVID-19, Sally Situmorang, Liberta Lumbantoruan dan Ignatius, Suster Ignatia, Rita Martina, Ibu Siulan mohon kesembuhan saraf terjepit di pinggang, Ratna Sari, Ricky Chandra dan Kerin yang terpapar COVID-19, Thomas Wandicia dari kanker prostat, Nelly Sutrisna dari kanker usus, Grace Angelica Chandra mohon jamahan Tuhan yang sedang sakit di bagian pencernaan, Pastor Agustinus Yu mohon pemulihan dan kesembuhan, Jessica mohon kesembuhan sakit TB kelenjar, Sadikin mohon kesembuhan sakit mah dan pemulihan kesehatan. Semoga Tuhan Yesus berbelas kasih untuk memberikan kesehatan. Untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Ana Wirawati, Agatha Justi, Brian Benedict Chandra, Gabriele Benedict Chandra, Justina Ahmad, Melkiades Hendro, Elizabeth Vini Darman, Reverendus Dominus Fritz R. Tambunan, bayi-bayi yang diaborsi, Reverendus Pater Silverius Yu, Benedikta Junita, Josephina Natio, Agustinus Parwana Chandra, Rebecca Lee, Robert Lee Huasin, Petrus Lee Wengsang, Ana Go Ijanio, Wang Cuihua, Winogen, Ilham, Thomas Tan Kiang Seng, Lani, Leonardi, Lee Cheng Xiang, Mrs. Tai, Lee Ge Xiong, Tan Kim Tie, Teo Cheng Ho, Po Nan In, Lee Fuk Pin, Dewi Suniwati, Jenny Hanitio, Albert, Tia King Chuan Sadikin Tiandoro, Haryanto Tea, Haris, Marta Linda Lim Kui Ing, Joseph Aswin, Esther Vilana, Daulat, Harto Daulat, Lee Bengchu, Mikhail Tan Eng Ho, Kasim Ko Sikang, Monica Limenta, Luisa Limenta, Tia Inong, Tia Bunti, Tan Chueng, Ricky, Marianti Bun, Budi Atmojo, Ahmad Ciawi. Semoga seluruh jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan
yang masih berjuang di dunia ini. Arlina Stefani Gultom agar berdamai dengan keluarga. Mohon kuasa Tuhan dalam mengusir semua roh-roh jahat yang mendungangi tubuh, jiwa, dan raga Bapak Lukas Chandra. Dan untuk intensi kita pribadi masing-masing, marilah kita hening sejenak. Doa inilah wujud-wujud doa yang kita persembahkan melalui jasa putramu yang tersuci di kayu salib. Amin. Doa jam kerahiman dan jalan salib singkat akan dibawakan oleh Ibu Hetty dan Ibu Lucia. Kita awali doa jam kerahiman pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Dosaku tanpa henti menimpa diriku. Aku bagaikan perahu dapat tenggelam. Tuhan yang Maha Rahim, kasihanilah. Karena iba yang sungguh hanya padamu. Hatimu telah tertusuk oleh dosaku. Namun aku tulus hati mohon ampun. Bila aku ingat dosa, hatiku ngeri. Miriplah murid-Mu dulu aku menjerit. Tolonglah aku binasa, ulurkan tangan. Tuhan yang Maha Rahim, kasihanilah. Karena iba yang sungguh hanya padamu. Hatimu telah tertusuk oleh dosaku. Namun aku tulus hati mohon ampun. Peganglah salib di tangan. Lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, cermin kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntun kami selama jalan salib ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, Engkau dihakimi dengan keji. Tolonglah agar aku jangan pernah menghakimi siapapun. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, Engkau memanggul salib. Mampukanlah aku merangkul salibku sehari-hari. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru
Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, Engkau jatuh. Janganlah dosa-dosaku terus menambah bebanmu. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, bundamu sangat mencintai engkau. Buatlah aku semakin mencintai bundamu. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, engkau sungguh dibantu oleh Simon. Sadarkanlah aku betapa seringnya orang menolong aku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, Veronica berani menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Ajarilah aku menyayangi setiap manusia yang susah. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, engkau jatuh lagi. Jadikanlah aku rendah hati, karena sadar akan kedosaan sendiri. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-8, Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, pada saat diratapi pun, engkau tetap memikirkan nasib bangsamu. Biarlah aku pun selalu memikirkan keselamatan orang lain. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, engkau jatuh lagi dan semakin sakit. Jangan membiarkan aku putus asa menghadapi kerapuhanku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, karena ditelanjangi, engkau dipermalukan. Kuatkanlah aku saat aku dikritik, dicela, dipermalukan. Engkau yang disalibkan karena
dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, Engkau dipaku pada kayu salib. Jangan membiarkan aku lari dari kenyataan yang harus kuhadapi. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Yesus, Engkau mati di salib. Izinkanlah aku mati kelak didampingi oleh-Mu sendiri. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, setelah diturunkan dari salib, tubuh-Mu dipangku bundamu. Buatlah aku dirangkul kelak di surga oleh bundamu sendiri. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, Engkau dimakamkan. Buatlah aku yakin bahwa makam adalah pintu kehidupan baru. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami lewat jalan salib ini. Yesus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Peganglah salib, lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Kita lanjutkan dengan renungan pada hari ini dengan tema Jadilah ranting-ranting anggur Kristus yang menghasilkan buah-buah, yang akan dibawakan oleh Reverendus Dominus Beno Olatage. Silakan, Pastor. Romo unmute dulu. Pastor belum unmute mic-nya, Pastor. Halo? Ya, baru kedengaran. Oke, I'm sorry. Makasih. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan devosan kerahiman ilahi
yang dicintai Tuhan Yesus yang Maha Rahim. Adapun renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bacaan Injil telah dibacakan kepada kita pada minggu yang lalu, dan saya hadirkan lagi untuk semakin memperdalam relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya yang dirindukan Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah roh, buah-buah dalam hubungan dengan Dia. Saya sekali lagi membacakan Injil bagi kita. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus tidak memilih pohon kurma, pohon zaitun, ataupun tanaman lain di Timur Tengah di lingkungannya pada saat itu untuk melukiskan hubungan Dia dengan para muridnya, dengan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai putra Allah. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memilih pohon anggur atau tanaman anggur. Adapun makna tanaman anggur dalam Alkitab itu begitu banyak. Dan pada bagian ini saya menyampaikan satu sisi yang langsung berhubungan dengan bacaan Injil pada hari ini. Tanaman anggur adalah tanaman favorit dalam masyarakat Timur Tengah pada zaman Perjanjian Lama dan pada zaman Perjanjian Baru, bahkan sampai saat ini. Tanaman ini memang menghasilkan minuman anggur. Tanaman ini adalah tanaman yang sangat digemari karena minuman anggur adalah minuman yang sangat istimewa dalam kebudayaan masyarakat Israel dan Palestina, khususnya di daerah tempat Yesus tinggal dan Timur Tengah secara umum. Minuman anggur menjadi hidangan wajib dalam perjamuan, pesta, bahkan dalam upacara-upacara religius. Anggur mempunyai makna ekonomis, tanaman sangat mahal, dan sumber kehidupan bagi para petani anggur. Minuman anggur itu punya fungsi sosial untuk membangun persahabatan, untuk merajut perdamaian dalam permusuhan orang minum anggur sebagai tanda persaudaraan.
dan anggur punya tanda religius. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kata anggur dengan membawa para pendengar dalam relasi dengan Dia sesuai dengan pemahaman mereka tentang apa itu anggur. Ini berarti relasi Yesus dengan muridnya adalah suatu relasi yang sangat istimewa. Di dalam kitab suci, kebun anggur adalah simbol bangsa Israel. Bangsa Israel dilukiskan sebagai anggur Tuhan. Telah Kau ambil anggurku dari Mesir. Kitab Mazmur melukiskan peristiwa Tuhan membimbing Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Di bawah pimpinan Musa, Tuhan melukiskan anggur Israel. Anggur Israel adalah anggurku. Israel adalah tanaman favoritku. Israel itu sangat istimewa bagiku. Tuhan memperlakukan Israel sebagai anggur pilihan. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dengan gambaran ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak melukiskan siapa Dia, who am I, dan siapakah kita ini, dan bagaimana kesatuan relasi antar Yesus dan kita. Pohon anggur memiliki 3 unsur utama: akar, batang, dan ranting-rantingnya. Buah anggur muncul dari ranting-rantingnya, bukan batang atau pokoknya, bukan dari akarnya. Yesus adalah pokok anggur atau batang anggur, dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Dalam relasi ini akan terlukis sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Next, Andreas. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam relasi dan kesatuan ini, kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus saat ini tidak menghasilkan buah secara konkret untuk manusia. Tuhan Yesus membutuhkan sesuatu di luar dirinya, yaitu murid-muridnya, untuk menghasilkan buah konkret untuk umat manusia. Seperti pokok anggur memberikan anugerah vitamin, nutrisi, untuk kehidupan dan pertumbuhan ranting agar menghasilkan buah. Demikianlah yang terjadi dalam kesatuan, dalam relasi antara Yesus dengan murid-muridnya, antara Tuhan Yesus Kristus dengan kita sendiri. Ia mengalirkan secara terus-menerus, siang, malam, pagi, sore, pada saat panas, pada saat hujan, tanpa henti, mengalirkan vitamin, nutrisi kepada murid-muridnya. Tidak ada waktu yang terputus di dalam relasi tersebut. Apabila ada saat senggang yang terputus, maka kemungkinan besar ranting-ranting itu akan mati. Apa itu vitamin yang kita temukan dengan gambaran ini? Di sini kita menjawab, yakni firman-Nya dan anugerah Roh Kudus. Inilah nutrisi, inilah vitamin yang disalurkan kepada kita dari pokok anggur Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kesatuan ini terjadi ketika kita tinggal dalam firman-Nya. Dengan lukisan ini, firman Allah itu senantiasa mengalir di dalam diri kita.
firman Allah menjadi pusat relasi kita dengan Yesus, maka firman Allah jangan sampai putus, dialirkan terus-menerus dari pokok anggur ke dalam ranting-ranting, yaitu kita sendiri. Daya yang bekerja dalam aliran ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai daya hidup Allah bekerja di dalam kodrat kita. Kodrat kita sebagai manusia kan ada kemampuan emosi, perasaan, intelijen. Kemampuan-kemampuan ini akan mengolah firman Allah yang dialirkan ke dalam diri kita dan kelak menghasilkan buah di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya melukiskan proses buah-buah itu mulai muncul di dalam diri para murid Kristus sebagai ranting-ranting anggur dengan dinamika demikian. Kesatuan Yesus dan kita pertama-tama terjadi karena adanya iman dalam diri kita. Iman itu dilukiskan dengan sangat padat dalam 12 poin, yaitu credo, aku percaya, dan seterusnya. Dan iman itu kita ucapkan terus-menerus setiap kali kita hadir di dalam kebaktian, di dalam ibadat, di dalam devosi-devosi kita, di dalam perayaan Ekaristi, tidak ketinggalan diucapkan aku percaya, khususnya Ekaristi yang bukan Ekaristi harian ya. Kalau Ekaristi hari Minggu, di mana jemaat berkumpul secara utuh di sana, credo selalu dihidupkan. Mengapa demikian? Karena kesatuan itu muncul dari sana. Kita terus-menerus disadarkan kesatuan dengan Yesus melalui credo syahadat para rasul. Di sana kita menyatakan kita percaya Yesus adalah Putra Allah, penebus dosa kita dan penyelamat kita. Dan di sana kita mengungkapkan kepercayaan kepada gereja, di mana wadah hubungan antara Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya dipelihara, dibentuk, dan diarahkan dalam perjalanan hidup kita. Dari iman lahirlah janji-janji. Kalau kita percaya kepada seseorang, para saudara-saudari terkasih, para devosan, pasti muncul hal-hal yang melangkah kepada janji-janji. Ketika kita mendengar firman Allah, di sana ada janji-janji Yesus yang membangkitkan pengharapan-pengharapan di dalam diri kita. Dan respons kita yang terjadi, kita juga membuat janji untuk mengikat iman tersebut supaya bisa menghasilkan buah-buah yang lebih konkret. Janji baptis, janji krisma, janji perkawinan, janji imamat, kaul-kaul dalam hidup religius. Bahkan ketika kita mendapat jabatan tertentu di gereja, di devosan Kerahim Ilahi, misalnya, kita mengungkapkan janji-janji selama sekian tahun saya sebagai pengurus devosan Kerahim Ilahi berjanji. Umat Katolik yang diamanatkan memegang jabatan publik di pemerintah, mungkin di perusahaan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, mereka diminta untuk berjanji di hadapan Allah dengan iman Kristiani. Ini adalah bagian dari bagaimana kesatuan itu dipelihara. Bukan hanya dalam credo, juga diikat lebih lanjut dalam janji-janji jabatan tertentu selama hidup kita. Iman melahirkan janji, janji inilah melahirkan tindakan cinta kasih. Janji untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dengan cara ini, Tuhan kita, Yesus Kristus akan mengarahkan kita untuk menghasilkan buah-buah yang berasal dari Dia, yang pernah Ia lakukan setelah Ia lahir dan Ia tinggalkan
dalam kesaksian kitab suci setelah ia naik ke surga. Supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya. Hendaknya kamu saling mengasihi. Kasih yang kita miliki adalah buah perjanjian yang muncul dari iman dalam proses kesatuan kita dengan Yesus, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sekarang karakter ranting anggur Kristus. Next. Dan ini dari Galatia. Ini adalah buah-buah roh. Saya dengan judul tadi, bahwa apa yang dilukiskan oleh Rasul Paulus ini bukan suatu hasil kodrat manusiawi kita. Bukan berdasarkan jenis psikologi tertentu. Mungkin di antara para devosan Krahim Ilahi yang pernah belajar psikologi, ada orang karakternya koleris, melankolis, bla bla. Ada orang introvert, extrovert, bla bla. Bukan dalam kategori-kategori pribadi, personality, di mana karakter ini muncul. Tidak. Karakter ini bukan hasil dari kodrat kita yang lahir dengan gejala-gejala kepribadian tertentu berdasarkan ilmu psikologi. Tetapi buah-buah ini berasal dari hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan buah-buah ini telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya untuk menjalankan misi Bapa dan juga untuk menyelamatkan umat manusia demi keselamatan kita dan kemuliaan Bapa di surga. Yang pertama, kasih. Kita ingat Rasul Yohanes dalam suratnya pertama diungkapkan Allah adalah kasih. Ketika kita melakukan kasih, kita menghadirkan buah dari hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kasih. Untuk kasih saya tidak perlu jelaskan karena pasti kita sudah banyak mendengarkan renungan ini dan juga kita telah berusaha untuk menghayatinya dalam seluruh dinamika kehidupan kita dengan segala kondisi kita yang terbatas dan penuh kekurangan. Yang kedua, pencipta damai. Di sini saya angkat contoh yang amat jelas yaitu Santo Fransiskus Assisi. Ada doa damai. Ya Tuhan, biarlah aku memahami daripada aku dipahami. Biarlah aku mengerti daripada aku dimengerti. Ini hal-hal yang sungguh menarik. Pencinta damai. Ada kesabaran. Ada kebaikan. Ada kesetiaan. Ada kemurahan hati. Ada kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Nah, misalnya penguasaan diri saat ini di mana di dalam semangat manusia yang sangat menjunjung tinggi freedom, kebebasan, orang bisa menikmati apa saja tanpa mampu dikontrol oleh budaya, oleh agama, bahkan oleh keluarga. Namun apabila ada kesatuan dengan Yesus Kristus di dalam diri, orang tersebut mampu mengontrol dirinya. Misalnya sekarang ini mau mudik, tapi setelah disadarkan akibat mudik akan menimbulkan penyebaran COVID yang semakin masif dan meluas. Dan orang sadar, ini adalah bagian dari cinta. Dan orang sadar, tidak ada hukum sanksi kalau tidak mudik. Tapi dia menyadari ada self-control di dalam dirinya. Inilah contoh-contoh yang bisa kita renungkan buah dari ranting anggur Kristus, buah-buah roh. Saudara-saudari yang terkasih, buah-buah dari ranting Kristus dalam umat beriman dalam dunia modern. Sekarang lebih konkret ya, kita melihat. Pertama, tindakan cinta kasih, tidak hanya karakter, ya, karakter kepribadian umat Kristen. Kemudian kini bagaimana dari karakter
ini menghasilkan tindakan-tindakan di dunia modern ini. Pertama, tindakan cinta kasih. Salah satu ciri yang sangat umum dari karya-karya orang-orang Katolik atau Kristen pada umumnya, tapi saya sebut orang Katolik, baik dalam kelompok-kelompok tertentu maupun keluarga dan pribadi, itu sangat kuat mewartakan pelayanan. Pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Dan ingat, Paus Fransiskus ingin sangat konser dengan ini. Dia meminta kepada orang Katolik dalam dokumen Frater Tutti, hendaknya kamu jadi saudara bagi semua dan melayani semua orang yang membutuhkan. Paus Fransiskus mengkritik para imam, para religius, umat Allah yang tidak memperlihatkan karakter kasih di dalam dunia modern. Di sini saya mengambil contoh-contoh, misalnya Santo Francis Masianus Kolbe, seorang imam konventual. Dia begitu sangat sedih dan terpukul. Seorang bapak yang punya anak akan dihukum mati dan anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya masih membutuhkan cinta sang ayah, masih membutuhkan ayah untuk mencari nafkah. Pastor ini menawarkan diri. Biarlah akulah ini dihukum mati oleh Nazi, tapi bapak ini dilepaskan karena dia harus memelihara anak-anaknya. Kita tahu Suster Teresa dari Kalkuta, Carlos Acutis yang baru di beatifikasi beberapa bulan yang lalu, di bulan Oktober 2020, seorang anak muda, anak zaman now, yang bukan hanya berdevosi dengan iman yang kuat kepada sakramen Ekaristi, doa Rosario, tetapi dia juga sangat peduli dengan orang-orang yang belum beruntung. Sikap memaafkan, ini adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam dunia modern ini, di mana konflik antar pribadi, konflik antar keluarga besar, konflik dalam masyarakat, sampai kepada konflik antar bangsa, karena tidak ada sikap memaafkan. Pedang diganti dengan pedang. Kalau saya dirugikan oleh engkau, siap-siaplah engkau akan kurugikan, sampai kita sama-sama hancur. Inilah buah yang ditawarkan sekarang ini kepada dunia modern, adalah sikap memaafkan. Dan orang Kristen, orang Katolik, ya cukup kenal sebagai pribadi yang bisa memiliki sikap memaafkan. Kita ingat, Paus Yohanes Paulus II telah memaafkan Ali Akbar menembak dia. Paus menghadirkan ciri dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memaafkan para penjahat, para pembunuh dia di kayu salib. Pejuang nilai kemanusiaan, orang-orang yang peduli dengan kaum di penjara. Ya, di sini misalnya di Medan ada kelompok kasih Tuhan. Gereja sangat melarang tindakan-tindakan aborsi karena menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ada banyak gerakan-gerakan dalam gereja yang berusaha untuk menghapus hukuman mati oleh negara, karena gereja menyampaikan tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menghapus nyawa siapapun. Gerakan pecinta lingkungan hidup, kita ingat Paus kita dengan dokumen ensiklik Laudato Si, kita diajak untuk mencintai lingkungan hidup kita, karena dunia ini adalah rumah bersama, dan rumah bersamanya sedang rusak, sedang hancur, dan ini akan menimbulkan bencana yang semakin besar untuk generasi masa yang akan datang. Kehancuran itu hidup diselamatkan oleh ranting-ranting anggur yang terikat pada pokok anggur Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kita, pelopor dan pelaku persaudaraan, kesatuan dan toleransi di Indonesia. Gereja Katolik melalui keuskupan
melalui paroki-paroki, bahkan melalui kelompok-kelompok umat saat ini, ada yang dengan inisiatif yang sangat bagus, membagi takjil kepada teman-teman yang berpuasa. Meskipun kita sering merasa dirugikan dalam banyak hal, tapi kita tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan dendam. Kita mengekspresikan persaudaraan, mengekspresikan kasih. Kita hendaknya menyampaikan dan menyambut apa yang mereka lakukan kepada kita untuk iman, kita sambut dengan persaudaraan. Sehingga di Indonesia ini ada toleransi, ada kesatuan, ada persaudaraan. Membagi info bagaimana menjaga kesehatan via medsos. Kalau kita menggunakan medsos, kita melihat ya, ada yang mengirim informasi-informasi bagaimana hidup sehat di saat ini. Dan ini juga merupakan tanda, ekspresi dari buah-buah roh yang bekerja di dalam diri kita dengan cara yang sangat sederhana. Dan kita yakin, dengan aku mengirim sebuah pesan ke medsos atau video yang mengajarkan bagaimana hidup sehat, aku sadar ini aku lakukan karena aku punya janji dengan Tuhanku Yesus Kristus. Karena aku punya iman dengan Yesus, aku melakukan ini dalam hubungan dengan Yesus sebagai pokok anggur. Bukan hanya relasi aku dengan teman-temanku dalam satu grup di WA, sehingga aku membagi ini kepada mereka. Tetapi karena ada relasi aku dengan Yesus, aku beriman pada Yesus yang meminta kepada aku untuk menghasilkan buah-buah di dalam tindakanku yang bersumber dari firman dan Roh Kudus. Maka aku mengirimkan ini. Jadi apapun yang kita lakukan melalui medsos, kita lakukan dengan kesadaran dari iman dan janji baptis. Janji Krisma. Janji baptis yang sering kita ulang pada saat kita merayakan Paskah bersama. Menghindari penyebaran COVID. Kita menghindari diri kita menjadi media penyebaran COVID. Kita sekarang menjaga kesehatan supaya jangan terjangkit COVID dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker 3M. Tetapi sebagai ranting yang terkait dengan Yesus sebagai pokok anggur, aku melakukan 3M karena aku punya relasi janji dengan Yesus. Aku punya relasi iman dengan Yesus untuk menciptakan kehidupan, untuk menjaga agar orang lain mengalami kesehatan, maka aku melakukan itu. Jadi tindakan 3M adalah tindakan ranting-ranting yang terikat pada pokok anggur. Bukan hanya tindakan manusia, karena yang kita lakukan adalah dalam kaitan dan relasi kita dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menyadari kita tidak sempurna. Kita banyak keterbatasan. Oleh karena itu dalam Injil pada hari ini dikatakan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan dibersihkannya supaya berbuah limpah. Diri kita ini terkadang ada bagian-bagian yang tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan mengerti. Perkataan-perkataan yang tidak menghasilkan buah-buah roh, buah-buah cinta kasih, sikap kita, dan Tuhan menggunakan cara bagaimana virus-virus itu, penyakit di dalam pikiran, hati, dan perasaan itu disingkirkan. Maka kepada gereja dianugerahkan sakramen tobat. Sakramen tobat adalah hubungan membiarkan Tuhan memotong bagian-bagian dari diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita yang tidak menghasilkan buah. Pertobatan adalah cara Allah membiarkan kita untuk mengalami proses pembersihan. Oleh karena itu, seorang devosan Kerahiman Ilahi hendaknya menjadikan sakramen tobat
sebagai bagian membiarkan Tuhan membersihkan dirinya. Kita datang ke tempat pengakuan, kita berkata, Tuhan, akulah ranting anggurmu. Bersihkanlah aku ya Tuhan, dan berikanlah aku petunjuk melalui nasihat imam, sehingga aku dapat kembali disegarkan. Perjalanan hidupku terlampau meletihkan, masalahku begitu banyak, persoalanku menyita energiku, sehingga aku kehilangan orientasi, aku kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri dan bersikap benar di hadapan anak-anak, aku jadi emosi di hadapan suami dan istri. Nah, di sanalah saatnya kita dicantolkan lagi dengan Yesus pokok anggur. Inilah, biarkan dirimu dipotong agar kita terus menghasilkan buah-buah sebagai anggur Kristus. Dan saudara-saudara yang terkasih, akhirnya dari renungan kita ini, slide terakhir, sebuah tips dari Tuhan kita Yesus Kristus, merawat merawat pikiran untuk menghasilkan buah anggur Kristiani. Kalau sekarang ya kita dengar, orang kata sakit itu mulai di pikiran ya, katanya. Sakit kita itu mulai dari pikiran. Jadi saya, pastor darah tinggi ya, itu pikiran pastor kontrol. Jadi pastor pun ingatkan dokter ya, dokter mengingatkan pastor supaya jangan terlalu banyak berpikir sehingga darah tinggi jadi sakit. Rupanya pikiran ini juga menjadi bagian yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi perhatian, dirawat. Merawat pikiran untuk menghasilkan buah anggur Kristiani. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa yang kukatakan di atas tadi, dari slide pertama sampai terakhir dengan kesimpulan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Pikirkan itu semuanya. Kalau pikiran kita dicantolkan dengan yang benar, dengan yang mulia, dengan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, kita menyentuh jati diri Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Maka marilah kita memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Tuhan kita, agar kita menghasilkan buah-buah sebagai anggur Kristus. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pastor Beno atas renungannya sore hari ini yang mengajak kita menjadi ranting-ranting anggur Kristus, di mana Yesus sebagai pokok anggur dan ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya menghasilkan buah yang banyak yang lebih konkret. Terima kasih Pastor. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan doa koronka yang dipimpin oleh Ibu Paulia, kemudian puluhan pertama oleh Saudari Fidelis, puluhan kedua oleh Ibu Monica, puluhan ketiga oleh Ibu Regina, puluhan keempat oleh Ibu Jewi, dan puluhan kelima oleh Ibu Mary. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku,
sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ibu Monica, Ibu Paulia, Ibu Paulia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah,
jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang pedih. Kok nggak bisa ya? Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. di unmute dulu, Bu Monica. Kok nggak bisa ya? Sudah. Kok nggak bisa, Pak? Ini sudah, jangan dikutak-katik lagi. Nah, unmute dulu, unmute dulu. Unmute dulu. Demi sengsara Yesus yang pedih, Nggak bisa sih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Gawat. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada Aduh. kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih.
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kemalahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Lilis. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
kudus, kudus dan berkuasa, berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi kita semua yang hadir di sini melalui sharing iman. Kita akan mulai. Yang pertama mungkin akan sharing iman pada sore hari ini Ibu Lucia Aswan. Mohon berkenan untuk sharing kepada kita sore hari ini. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh tim Doa Kerahiman Ilahi dan Bapak Andreas untuk memberikan sharing iman kepada teman saudara yang mengikuti doa pada sore hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Lucia Wijaya, umur 46 tahun, status menikah. Pada saat ini saya memiliki 2 putri kembar. Saya berasal dari umat Spasi Santo Mikaelok Semawe. Kali ini sharing iman saya bukan yang baru yang saya alami, melainkan yang sudah saya alami sudah cukup lama, yaitu sewaktu anak saya masih belum genap berusia 1 tahun. Kebiasaan saya sewaktu menidurkan anak saya selalu menyanyikan lagu-lagu Maria, lagu rohani. Jadi, saya merasa anak saya selalu didampingi oleh Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Karena dengan menidurkan dia, saya merasa tenang, damai, serasa Tuhan Yesus hadir pada saat anak saya tidur. Dari hari ke hari saya jalani mulus sekali, tetapi pada suatu hari saya bermain bersama anak saya di lantai 2. Rupanya pintu pembatas untuk dari tangga ya, di tangga ada pintu, itu lupa ditutup. Jadi tiba-tiba pada saat bermain itu kan saya ada 2 orang anak. Jadi 1 anak di sana, 1 lagi rupanya tiba-tiba dekat tangga dia jatuh. Dari lantai 2 itu dia jatuh ke tangga lantai pertama. Jadi pada saat itu juga saya menjerit, "Mak, Jen namanya ya, Jen jatuh," saya bilang. Tetapi saya dengan kedua tangan saya menutup mata, saya bilang, "Bunda Maria, tolong saya gitu kan. Begitu saya tutup mata begini, mama saya yang berada di lantai bawah menjerit, "Cepat gendong anak kamu." Lalu saya membuka mata, saya turun beberapa anak tangga, saya langsung menggendong anak saya. Pada saat itu posisi anak saya, kepalanya di bawah, badannya ke kakinya di atas, tetapi yang ajaibnya seperti kakinya sebelah kiri itu di jempol kakinya itu menempel di besi seperti ini ya, jeraji besi itu. Jadi menempel. Jadi anak itu seperti lengket begitu. Pada saya begitu langsung turun, saya gendong anak saya langsung peluk, saya lihat tidak ada yang luka, puji Tuhan. Saya baru rasa seperti Bunda Maria sedang menggendong dia. Jadi saya sangat syok
dan terkejut kan pada saat itu, dan bersyukur pada saat itu anak saya dalam keadaan baik. Padahal jatuh, kalau saya lihat teman-teman semua kalau tidak bisa membayangkan, anak saya itu badannya agak montok, agak berisi. Jadi kalau misalnya kalau kita pikir kalau montok itu pasti kan akan berat ya. Tetapi kenapa kok bisa menempel jempol kakinya itu di besi itu? Saya yakin dan percaya bahwasan itu Bunda Maria lah yang sedang menggendong anak saya. Jadi ini mengingatkan saya Tuhan Yesus, Bunda Maria selalu mendampingi, menjaga anak saya pada saat dimanapun. Karena saya selalu menghadirkan Bunda Maria, Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dimanapun, terlebih pada saat anak saya tidur. Jadi saya ingin membagikan sharing iman ini kepada teman-teman semua, bahwasanya supaya hadirkanlah Bunda Maria dan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, agar Tuhan itu tetap hadir dan tetap selalu siap sedia menolong kita. Puji Tuhan, sekarang putri saya pada saat ini sudah genap berusia 21 tahun dan dalam keadaan sehat. Itu semua berkat penyertaan dan berkat Tuhan kepada keluarga kecil saya sampai saat ini. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Saya ingin supaya teman-teman dan sahabat pendoa kita tetap hadirkanlah Tuhan Yesus, Bunda Maria di dalam kehidupan kita, karena di dalam kita menjalani kehidupan kita ini tetap selalu Tuhan hadir, Bunda Maria selalu hadir. Kalau kita selalu menghadirkan mereka, tetap pasti mereka selalu siap sedia menolong kita. Hanya ini saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucia. Ya, benar sekali, selalu hadirkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam kehidupan kita, supaya keselamatan, damai sejahtera selalu menyertai dan melindungi kita. Selanjutnya yang kedua, Ibu Monica ingin sharing dengan kita sore hari ini. Iya, Pak. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, baiklah. Saya mau sharing sedikit, Pak. Ya. Pun enggak pandai ngomong nih. Saya mau sharing cucu saya, Pak. Dia barusan minggu ujian. Dia kan kuliah di Untar, di Jakarta Barat. Jadi pas waktu ribut-ribut orang tanggal bulan Juni, dia minta pulang. Jadi saya sudah tanya sama Ibu Ketua, Paulina. Bilang, jangan dulu, Bu, dia bilang. Ya udah, kena keras dia juga mau pergi, pulang. Ya udah, dia pulanglah di Medan. Sekarang di Medan dia, Pak. Jadi kebetulan dia mau ujian bulan 4 ini, tanggal 6 sama tanggal 7. Dia belum ujian lagi, dia merasa sedih. Dia bilang dia nak pandai. Jadi saya bilang sama dia, kok belum berperang, kok mengalah, saya bilang sama dia. Harus maju terus, saya bilang. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong. Saya bilang, jangan kita tinggalkan, Bunda Maria selalu menjaga kamu. Saya bilang sama dia. Jadi pas, Pak. Waktu mau ujian dia tanggal 6. Pas saya kan tiap pagi berdoa. Jadi ada saya gerakkan hati saya. Yesus bilang sama saya dalam hati, pergi doakan cucu kamu itu. Percaya, dia pasti bisa itu. Jadi saya pergilah doakan dia, letakkan tangan dia. Berdoa. Dia pakai Zoom online kuliah, Pak. Dia kan di Medan sini. Jadi saya berdoakan dia kan, cucu saya tuh. Jadi saya bilang, jangan takut. Yesus sudah mengatakan semua amanah. Kamu harus yakin dan percaya. Jangan sikit pun gentar, jangan takut. Dia selalu bersamamu. Tapi itu saya pesan sama dia. Sebelum belajar, sebelum kita mau jalani itu, kita harus berdoa, minta bantuan Bunda Maria. Dan Yesus selalu menolong kita, saya bilang sama dia. Gitu. Jadi nggak tahu, 2 hari dia ujian kan, tanggal 6, bulan 4 dan 7. Jadi pas tanggal 8 itu, dia turun di bawah, lari-lari dia. Terus tahu, Ama, tatapan dia lo ujiannya.
Saya bilang bersyukurlah sama Tuhan. Itu kan Tuhan sudah bilang kan, jangan takut. Jangan takut, kita harus yakin dan percaya, kamu pasti bisa. Jadi waktu sudah tuh gitu Pak. Jadi waktu malam kan sudah saya terangkan sama dia begitu, dia sanksi juga, belum tahu dia masa lulus atau tidak. Jadi waktu itu saya bawa buku Faustina. Dia kan ambil semua dia, nama dia Faustina, cucu saya ini. Jadi saya bilang dengar ya, sama baca nih kan, buku Faustina nomor 453. Pada suatu kesempatan, Tuhan berkata kepadaku, mengapa engkau ketakutan dan mengapa engkau gemetar ketika bersatu dengan aku? Yesus membilang sama Faustina gitu, aku tidak senang kalau suatu jiwa dikuasai oleh ketakutan yang sia-sia. Siapa yang akan berani menyentuh engkau bersama aku? Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan teguh percaya akan kebaikanku dan sepenuhnya mengandalkan aku. Aku menumpukan kepercayaanku padanya dan memberikan kepadanya semua yang ia minta. Begitu saya terangkan media Pak, cucu saya ini. Karena dia nama Faustina, jadi saya dapat pula dekat buku Faustina ini halaman 453. Jadi saya cakap begitu sama dia Pak. Jadi cucuku ini senanglah hati dia. Jadi tidak tahu tanggal 5 bulan 5 dia senang lagi. Dia turun di bawah. Saya kan di bawah, dia di atas kuliah di kamarnya, dia online pakai Zoom. Jadi dia bilang, "Ama, Tata lulus loh, Ama." Aduh, saya bilang bersyukurlah, sembah-sembahlah. Yesus, terima kasih Yesus. Cucuku ini telah lulus dia. Syukurlah Tuhan Yesus, Engkau selalu menguatkan hatinya. Yang lain-lain biasa dia ujian-ujian tak pernah dia minta didoain Pak. Tak pernah dia mintain doain. Dan ini kok gementar dia. Dia sangka kawan dia lebih pintar dari dia. Jadi saya marah anak saya tuh kan, si Elizabeth. Kenapa lu marah dia? Sebelum ujian kok lu marah? Enggak lah, enggak ada dimarah dia kok. Dibilang saja hati-hati belajar. Gitu aja dibilang. Oh gitu. Saya sangka dia marah anak dia. Kenapa nak mau belajar? Rupanya indah Pak. Jadi dia merasa sanksi aja Pak, cucuku ini. Jadi bersyukurlah saya. Masa dia telah lulus tanggal 5 bulan Mei ini dia katakan, Tata sudah lulus Ama. Dia sudah semester 4 sekarang Pak. Bersyukurlah kita pada Tuhan dan Bunda Maria selalu melindungi dia. Itu aja saya punya sharing Pak. Saking kegembiraan dia, saya pun ikut gembira. Terima kasih ya Pak. Sebetulnya saya tidak pandai ngomong Pak. Terima kasih Ibu Monica. Syukur pada Tuhan. Terima kasih Monica. Aduh. Kepada kita iya, untuk Pak. selalu Aduh. mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap upaya kita untuk mencapai keberhasilan yang baik dalam kehidupan. Baik, yang ketiga, Ibu Magdalena ya, saya mungkin ingin sharing dengan kita sore hari ini. Kalau siap silakan, kalau belum siap nggak apa-apa minggu depan. Sambil terakhir kita nunggu Pastor Beno memberi berkat ya, doa penutup sama berkat. Iya. Ada ya, Bu Magdalena? Kalau belum siap nggak apa-apa minggu depan. Oh baik. Oke, sekali lagi Ibu, terima kasih atas renungannya, sharing imannya sore hari ini yang memberikan kekuatan dan inspirasi kepada kita yang mendengarkan. Informasi tambahan, kita berterima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh devosan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan persembahan kasih untuk pengembangan kegiatan Apostolat Kerahiman Ilahi Kristus Raja Medan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tergerak ingin memberikan persembahan kasih dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Lucia Chandra yang ditampilkan pada layar saat ini dengan nomor 8280 143 228. Dan setelah transfer bisa langsung japri ke Ibu Lucia untuk informasi lebih lanjut. Pak Gunawan, Pak Andres, ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk kepada penutup? Ya, saya singkat aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pastor Beno, walaupun sibuk bersedia menemani kita. Di sini banyak teman-teman pastor, Ibu Regina, ya kan, Ibu yang dari Loksmawi itu, Pak Erwin Yapen, itu wah teman-teman kompak di katedral ya Pastor ya.
Oke, terima kasih kepada yang sharing tadi, Ibu Lucia, Wijaya, bagus amat ya. Ibu Monica, waduh, bagus banget sharingnya. Dan ada kutipan dari buku Santa Faustina lagi tadi, Ibu Monica. Wah, luar biasa. Buku kutipan 453 ya. Terima kasih, Bu. Ya, menambah wawasan kita. Cukup. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sore ini dalam menjadi petugas pada doa jam kerahiman, jalan salib, dan doa koronka, serta yang sharing iman di hari yang penuh berkat ini. Dan perlu kami himbau juga, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertugas, kami juga mengajak untuk memimpin doa jam kerahiman, jalan salib, dan doa koronka. Dan juga yang ingin sharing iman, bisa langsung mendaftarkan diri kepada Pak Andreas dan juga tim kerahiman. Dan ya, sore hari ini juga masih kita live streaming via YouTube ya Pak Andreas ya. Ya, dan benar. Jumlah partisipan para devosan pada sore hari ini mencapai 65 orang di minggu kedua bulan Mei 2021. Tuhan Yesus luar biasa. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam kerahiman, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa oleh Pastor Beno. Dan halo. Ya. Silakan Pastor. Silakan. Halo. Ya, ya. Kedengaran Pastor. Ya? Ya, kedengaran. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, pada akhir renungan dan ibadat pada sore hari ini, kami ingin kembali menyebut Suster Faustina telah menjadi ranting anggur yang bersatu dengan Kristus pokok anggur, sehingga ia menghasilkan kepada kami buah kerahiman Allah yang menjadi tanda Allah mencintai dan menyapa umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kini anggur kerahiman-Mu telah kami tampung dalam wadah devosan kerahiman ilahi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sebagai pokok anggur, dan Engkau telah memilih Suster Faustina menjadi ranting untuk menghadirkan kerahiman. Semoga kehadiran dan semangat Suster Faustina menjiwai kami semua untuk bersatu dengan Engkau pokok anggur yang sejati. Syukur dan pujian atas rahmat yang boleh kami terima selama ini, sehingga kami dapat mengalami kesehatan, mengalami suka, dan juga daya tahan dalam kekurangan, penderitaan, bahkan hiburan dalam kecemasan. Semoga saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kami doakan dalam ibadat senja hari ini, Engkau sungguh memperhitungkan mereka dengan kerahiman, sehingga diberi kesehatan lahir dan batin. Berkatilah hamba-hambamu, umat devosan kerahim ilahi, yang telah menyisihkan waktu dari kesibukan mereka untuk saat suci senja hari ini, sehingga mereka kembali disegarkan untuk kesatuan dengan pokok anggur, agar kami dapat melanjutkan karya Suster Faustina, mewartakan kerahiman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudariku, para devosan kerahiman ilahi, marilah pergi kita diutus untuk wartakan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Oke, selamat semuanya. Terima kasih Pastor. Kita berfoto dulu ya sambil nyapa Pastor. Terima kasih Pastor. Pastor Beno. Terima kasih. Yuk, kameranya. Terima kasih teman-teman. Bu Regina. Kamera. Terima kasih Pastor Halaman 1 ya. Ada semuanya. Oke, selamat. Halaman 1. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih ya udah gabung Ibu. Iya. Halaman 2 ya. Tolong buka kameranya teman-teman. Ya, kan cantik. Ini saya kirimkan ya.
Oke, sudah selesai. Tinggal 2 halaman. Dah. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Andreas. Makasih. Makasih Ibu Monica. Ibu Monica, Ibu Bang Susia, Monica. Ibu Martin, semua. Terima kasih Para semuanya. petugas. Ya, makasih semuanya. Ya, para petugas, makasih Oke, banyak. mari. Martin. Kasih semuanya. Terima kasih, Pastor. Terima Pak kasih Erwin. sharingnya. Terima kasih, Pak Andreas. Bu Nani, Kamulang. Ya, terima kasih Martin. Pak Ya. Andre. Pak Erwin, apa kabar Pak Erwin? Terima kasih semuanya. Mari Erwin, kau nampak wajah laki-laki. Amin ya. Ya, makasih ya Ibu Alwi. Andreas, Ya. yuk. Alvina. Ya, Alvina. Nah, Alwian dari Jakarta ya. Ya, Blok B. Sama dengan Ibu Sinta Suryo ya. Sinta Ya, Suryo. sama-sama. Ya, Ya, sama. Ibu Niar ya, Ibu Lena ya. Betul, betul, Pak. Makasih. Ya. Hari Sabtu ikutlah Bu, setiap Sabtu kita ya. Live ya Pak Andreas. Ya, Oke Ibu saya Helen, akan thank ingat. you. Ya, Kamsia. live ya. Ya, Oke. kamsia ya. Oke, thank you Pak. Saya berizin dulu ya. Oke, sampai jumpa ya Bu. Yuk. Aku live Saling ya. mendoakan, Aku ya. live ya. Bye. Oke, thank you. Bye. Halo. Pak Erwin belum buka mic itu, nggak bisa ngomong. Pak Erwin mau ngomong nih. Mic-nya masih ditutup Pak Erwin. Halo. Baru kedengaran Pak Erwin. Lisi, tolong tutup end stream, Lisi, tolong. Oke. Lisi di end stream ya, oke, sudah.